SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin bangsa selama 2 periode, dipandang memahami betul bagaimana pentingnya legitimasi moral dan administratif seorang pemimpin. Ia mengingatkan, sebuah negara tidak boleh diombang-ambingkan oleh rumor, praduga, serta fitnah yang berkembang liar tanpa kejelasan. Negara harus hadir memberikan jawaban yang terang benderang. Sementara AHY, tokoh muda yang kini memimpin salah satu partai besar, menyuarakan hal senada. Baginya yang paling penting bukanlah memperbesar polemik, melainkan menuntun bangsa menuju penyelesaian yang adil, jernih, dan berbasis fakta. Jika memang ijazah presiden asli dan pemerintah yakin akan hal itu, maka cukup tunjukkan, buka ke publik, transparansi, selesai. Tuduhan dapat dipatahkan dan narasi negatif tidak lagi menemukan ruang hidup. Pertanyaan utamanya sederhana namun sangat mendasar. Mengapa polemik ini terus dibiarkan menggantung? Jika semua dokumen sudah lengkap, sah dan valid, maka mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama. Penyelesaian cepat bukan hanya menjaga nama baik pribadi presiden, tetapi juga menjaga kehormatan institusi pendidikan, lembaga negara, dan seluruh sistem administrasi yang membentuk legitimasi seorang pemimpin. Kita juga tidak boleh lupa bahwa republik ini dibangun atas dasar hukum, bukan opini. Kebenaran tidak boleh bergantung pada narasi kelompok, melainkan pada bukti objektif yang dapat diuji siapa saja. Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Di sisi lain, jika persoalan ini terus dibiarkan menggulung opini publik, maka resiko terbesarnya adalah semakin luasnya fitnah dan saling curiga di tengah masyarakat. Ruang publik menjadi gaduh. Debat bangsa tidak lagi fokus pada persoalan besar seperti ekonomi rakyat, pendidikan publik, penguatan pertahanan, atau pemberantasan korupsi. Energi bangsa habis untuk mendengar dan menyebarkan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana melalui klarifikasi resmi dan terbuka. SBY dan AHY mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut cakap dalam bekerja, tetapi juga tegas dalam meredam potensi keresahan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal terbesar negara. Jika modal itu retak, maka yang runtuh bukan hanya nama satu orang, melainkan wibawa pemerintahan dan institusi hukum. Penting untuk ditegaskan, kritik, saran, dan permintaan klarifikasi bukanlah bentuk permusuhan. Ia adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Rakyat berhak bertanya, pemimpin berhak menjawab. Dan jawaban itu seharusnya tidak mempersulit dirinya sendiri dengan keraguan. Kita bisa belajar dari pengalaman bangsa lain, ketika transparansi dijaga, fitnah akan gugur dengan sendirinya. Namun ketika informasi tertutup, publik akan mengisi ruang kosong itu dengan segala prasangka yang mungkin tidak berdasar. Kini perhatian publik menunggu langkah bijaksana pemerintah. Langkah yang tidak ditujukan untuk memperuncing perdebatan, melainkan untuk menutupnya secara terhormat. Jika negara menginginkan situasi kembali kondusif, jika pemerintah menginginkan perdebatan usai, maka jawaban konkret harus hadir, bukan hanya bantahan verbal yang tidak menyentuh akar masalah. Karena itu suara yang disampaikan SBY dan AHY bukanlah sekedar kritik politik, itu adalah peringatan moral untuk menjaga marwah kepemimpinan di negeri ini. Mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berhenti berspekulasi dan mulai menegakkan kejelasan. Mereka menolak fitnah, namun juga menuntut bukti yang tak terbantahkan. Pada akhirnya polemik ini bukan hanya tentang ijazah sebuah pribadi. Ia adalah ujian atas seberapa besar kemampuan negara ini merawat rasa percaya rakyatnya. Ia adalah barometer kedewasaan demokrasi kita. Ia juga menjadi cermin, apakah bangsa ini lebih memilih jalan persatuan atau membiarkan dirinya terus terjebak dalam polarisasi. Jika memang benar ijazah presiden sah dan lengkap, tidak ada alasan untuk menunda pembuktian. Jika sudah jelas, maka bangsa ini bisa melangkah maju tanpa harus memandang ke belakang. Sebab keadilan bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi apa yang bisa dilihat oleh seluruh rakyat dengan mata kepala mereka sendiri. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berani menghadapi pertanyaan, bukan menghindarinya. Dan negara yang besar adalah negara yang tidak takut memperlihatkan kebenaran. Saatnya negara menutup bab ini bukan dengan debat, melainkan dengan kejujuran dan bukti nyata. Itulah harapan SBY, itulah seruan AHY, dan itulah yang seharusnya menjadi tuntutan kita semua. Kepastian, kejelasan, dan kebenaran untuk menjaga hormat rakyat kepada pemimpinnya, agar bangsa ini melangkah maju dengan kepala tegak, agar tidak ada ruang lagi bagi fitnah untuk berkembang. Karena di atas segala kepentingan politik, ada kepentingan yang jauh lebih besar, keutuhan demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap negaranya. Salah satu yang janggal dalam kasus ijazah palsu Jokowi adalah siapa di balik orang yang menggugat ijazah palsu ini. Karena kalau kita hitung-hitung biayanya itu sangat gede. Gak mungkin Roy Suryo, Tifa, dan juga Rismond dulu tanpa ada orang yang ikut backing lah soal dana. Makanya kalau kita lihat, Pak Jokowi pernah katakan bahwa ini ada orang besar di balik ini semua.
Artinya ini bukan hanya soal pembuktian ijazahnya asli atau palsu, tapi ini lebih kepada nuansa politik yang terselubung, ya, ada permainan politik yang disembunyikan di balik ijazah palsu ini. Tapi walaupun demikian, kalau kita analisa juga bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi juga seperti seakan-akan bermain dalam hal apa? Seperti menikmati kasus ini untuk elektoral lah begitu ya. Elektoral namanya supaya tetap dibicarakan sehingga dia tetap ada di media, di berita-berita. Dan itu kan bagi politisi sesuatu hal yang sangat penting. Artinya itu adalah iklan gratis tanpa bayar. Namanya akan terus dibicarakan. Persoalannya ini bukan benar atau salah, bukan benar asli atau benar palsu, bukan itu. Tapi persoalannya adalah sebuah permainan yang dimainkan dan dinikmati. Nah, itu dia. Hanya saja sangat disayangkan permainan ini melibatkan masyarakat. Akar rumput, masyarakat biasa bertikai karena ada yang membela, ada yang juga ikut menggugat. Ada yang bela Jokowi dan ada yang menggugat Jokowi. Jadi tercipta suatu polarisasi yang tanpa disadari oleh para pemimpin ini mengorbankan masyarakat di bawah. Iya kan? Nah, sekarang sedang polemik antara Pak Jokowi dengan Pak JK. Sebentar. Sebentar teman-teman, kita mau balas WA dulu. Oke, kita kembali. Bahwa ini ada permainan politik, ya kita orang awam berpikir demikian juga sih. Walaupun tidak disampaikan secara terang-terangan, tapi terlihat jelas bahwa masing-masing ada yang bermain. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ada bohir, ada orang besar di balik gugatan ini, itu juga masuk akal. Karena ini sudah lebih dari setahun kasus ini terus dibicarakan, terus panas. Kan itu butuh biaya yang besar. Tidak mungkin orang biasa, ini pasti ada kepentingan di situ. Oke ya. Jadi teman-teman, silakan tulis komentar Anda, apakah Anda juga melihat seperti apa yang saya lihat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Nah, sekarang Pak Yusuf Kalla tidak terima soal itu, ya kan? Pak Yusuf Kalla tidak terima. Makanya terjadi serang menyerang ini. Jadi atas dasar itu teman-teman, kita menilai bahwa semua orang bermain dalam kasus ini, tidak mungkin tidak. Bahkan pihak istana kalau kita perhatikan juga kok cenderungnya diam ya. Padahal kan istana adalah kelompok dari Pak Jokowi, ya kan. Pak Prabowo kan didukung di 2024 oleh Pak Jokowi, ya, beserta dengan relawan-relawannya.
Tapi lihat, relawan-relawan dari Pak Prabowo diam aja, nggak ada loh yang bela Joko Widodo, ya kan? Jadi makanya kita juga agak curiga nih, Pak Prabowo ini kayaknya juga bermain nih. Maksudnya tidak ikut mendanai, tapi berpura-pura tidak tahu kan begitu. Karena beliau juga barangkali bisa diuntungkan. Diuntungkan apa? Nanti 2029. Kalau nama Pak Jokowi ini sudah cacat karena ijazah palsu, nah nanti beliau tidak punya daya tarik atau tidak punya pengaruh untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Gibran. Nah itu masalahnya. Jadi Pak Prabowo itu diuntungkan juga dengan situasi seperti ini. Jadi saling menguntungkan. Pak Prabowo seakan-akan diam, walaupun kali-kali kan ada nyinggung lah ya, tapi tidak vokal, tidak ada pembelaan. Kita lihat dari Partai Gerindra juga begitu, diam-diam aja, mereka nggak mau ikut campur lah, itu biar urusan Joko Widodo aja. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tanggapan teman-teman mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini seperti apa. Tapi itulah yang kita bisa lihat, bahwa semua bermain dalam kasus ini, polemik ijazah palsu Jokowi.